Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, di balapan sprint pagi tadi, hasil masih didominasi oleh Ducati. Bahkan Ducati memberikan dominasi 5 motornya di posisi 10 besar. Memang dari segi jumlah masih yang paling banyak. Sebuah keuntungan bagi Ducati, terlebih motornya juga dominan. Nah, yang seru adalah battle di lini depan antara Pecco dan Marquez bersaudara. Dan juga Fabio Quartararo yang dari antah berantah bisa menempel Pecco sebelum kejatuhannya kalah spek dari Ducati. Dan Honda sempat memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya Luca Marini menjadi pembalap terbaik Honda hari ini. Seperti apa serunya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Marc Marquez memenangkan sprint ketiga berturut-turut di MotoGP 2025 di Grand Prix Amerika, kendati pertarungan putaran pembukaan yang menegangkan dengan Pecco Bagnaia yang nyaris membuatnya jatuh. Setelah lolos di posisi pole position untuk rekor ke-8 kalinya di kota pada hari Sabtu, pemimpin kejuaraan Marquez tidak diprediksikan akan mendapatkan tantangan kejutan dalam sprint 10 putaran itu. Namun, start yang menakjubkan dari posisi ke-6 dari rekan tim pabrikan Ducati Pecco Bagnaia membuat juara dunia 2 kali itu sempat memimpin dan keduanya kemudian terlibat dalam duel menegangkan di paruh pertama putaran pertama. Marc Marquez hampir terjatuh saat memimpin di tikungan 17, yang membuatnya turun sebentar ke posisi ketiga. Sebelum dia bangkit dan merebut kembali posisi pertama. Ditekan keras oleh adiknya Alex Marquez selama sebagian besar sisa sprint, Marc Marquez akhirnya bertahan dengan kuat untuk mengklaim kemenangan kelimanya pada musim 2025 untuk memperpanjang keunggulan kejuaraannya. Bagnaia menyelesaikan podium setelah menjadi yang tercepat kelima dari 6 Ducati di kualifikasi. Bagnaia menyalip bagian dalam lintasan dari posisi ke-6 untuk mengambil alih pimpinan dari poleman Marc Marquez saat mengerem di tikungan 1. Marquez bangkit di tikungan 2, tapi Bagnaia mengarahkan GP25-nya ke bagian dalam rekan timnya itu di tikungan 3. Sebelum mereka bertukar tempat lagi di tikungan 7. Saat memimpin, balapan Marc Marquez hampir berakhir ketika bagian belakang motornya sliding saat melewati tikungan kanan di tikungan 17. Hal ini membuatnya melebar sehingga memungkinkan Alex Marquez di Ducati GP24 milik Gresini-nya dan Bagnaia untuk menyalip pimpinan klasemen kejuaraan itu. Namun Marc Marquez naik dari posisi ketiga ke posisi terdepan di tikungan terakhir dan tidak pernah diungguli lagi selama 9 putaran tersisa. Setelah start yang baik, Bagnaia dapat cepat memudar dari 2 pembalap terdepan seperti yang terjadi pada 2 sprint sebelumnya. Pada satu tahap, Bagnaia sempat dikejar oleh Fabio Quartararo dari Yamaha untuk posisi ketiga. Sebelum, pembalap Prancis itu nyaris crash karena slide di bagian depan motor M1-nya saat melakukan pengereman keras di tikungan 15 pada putaran keempat. Bagnaia akhirnya mampu melesat menjauh untuk mengukuhkan posisi ketiga. Meski dia tertinggal 1,123 detik di belakang Alex Marquez saat bendera finish dikibarkan. Fabio Di Gia berjuang keras untuk naik ke posisi keempat setelah start yang buruk dari posisi kedua. Sementara, rekan tim VR46-nya, Franco Morbidelli, menghalau Quartararo yang melaju kencang untuk posisi kelima. Pedro Acosta berada di posisi ketujuh untuk KTM. Dengan Luca Marini, secara mengejutkan, finish ke-8 di balapan sprint ini, dan menjadi pembalap Honda terbaik. Marini memang menunjukkan kekuatannya bahkan sejak kualifikasi. Dia bisa menjadi yang tercepat di kualifikasi 1 untuk memperoleh slot di posisi kualifikasi 2. Dan Ayogura dari Trackhouse Aprilia membawa poin terakhir ada di posisi ke-9. Maverick Vinales dari Tech3 gagal meraih poin saat dia terpaksa mundur dari balapan karena masalah motor pada putaran ke-8. Maverick tampak tak bahagia dan mengeluarkan emosi amarahnya karena motornya tidak berfungsi dengan baik saat dia mendapatkan momentum yang baik untuk balapan di kota ini. Juan Mir dari Honda juga berada di jalur untuk meraih poin sebelum mengalami kecelakaan di tikungan 15 pada putaran kelima. Dari serunya balapan sprint itu, kita lihat dari sisi Pecco Bagnaia
yang diungkapkan, apakah pertarungan sprint MotoGP Kota yang menegangkan dengan Marc Marquez merupakan tanda harapan bagi Pecco Bagnaia untuk bisa melawan di balapan-balapan berikutnya. Pecco Bagnaia mengatakan pertarungan dengan Marc Marquez di putaran pertama sprint MotoGP Amerika adalah pertama kalinya saya merasa punya kesempatan untuk menantang pada tahun 2025. Pembalap pabrikan Ducati Pecco Bagnaia tidak mengawali musim seperti yang diharapkan. Setelah, pada tahun 2024, dia memenangi 11 Grand Prix yang nyaris meraih gelar juara dunia ketiga. Namun akhir pekan GP Amerika, dengan ketertinggalan 31 poin di belakang rekan setimnya Marquez di klasemen setelah 2 putaran, Bagnaia hanya mampu lolos sebagai pembalap Ducati terbaik kelima di posisi ke-6 di grid. Namun, untuk pertama kalinya pada tahun 2025, Bagnaia memimpin balapan meski sebentar. Setelah pertarungan keras, dengan Marquez di rangkaian tikungan pertama dalam sprint sebelum akhirnya finish ketiga. Mengomentari pertarungan ini, Bagnaia mengatakan kepada situs web resmi MotoGP, itu hebat. Karena untuk pertama kalinya, saya merasa memiliki kesempatan karena kami bekerja keras. Saya bekerja keras, dan kami semakin dekat. Saya tahu jalannya akan panjang, tapi sayangnya saya kehilangan sedikit perasaan di bagian pertama tes terakhir dan di 2 balapan pertama. Jadi, mempertahankan kecepatan yang sama tidaklah mudah. Tetapi kami berusaha keras dan menemukannya. Marquez akhirnya memenangi sprint 10 putaran untuk mempertahankan rekor 100% miliknya pada tahun 2025. Sementara Bagnaia tertinggal 1,918 detik di posisi ketiga. Bagnaia, seperti yang telah dilakukan di semua balapan sejauh musim ini, mendapati dirinya dengan cepat menjauh dari Marc Marquez dan Alex Marquez sebelum dia dapat kembali mendekat hingga bendera finish dikibarkan. Menghabiskan akhir pekan kota sejauh ini dengan berusaha meningkatkan feelingnya pada saat pengereman, Bagnaia mengatakan dia juga harus menemukan sesuatu agar bisa lebih cepat di putaran awal balapan. Itu hebat dari sisi saya, imbuh Bagnaia saat bisa melambungkan dirinya dari posisi ke-6 hingga posisi pertama di awal balapan. Saya melakukan start yang sangat baik dan ketika saya melihat saya berada di dalam, saya putuskan untuk mencobanya. Dan usaha itu berjalan dengan baik. Jadi saya senang dengan itu. Tetapi, saya hanya perlu bekerja lebih keras untuk putaran pertama karena di putaran kedua, ketiga, keempat, saya kehilangan terlalu banyak waktu. Saya tertinggal 1,5 detik dari Alex Marquez, dan itu keterlaluan. Kemudian saya mampu melaju dengan kecepatan tinggi, mirip dengan mereka. Tetapi saya hanya butuh putaran pertama untuk memiliki peluang lebih besar untuk bertarung. Kini, dia tertinggal 36 poin di belakang Marc Marquez di klasemen kejuaraan. Bagnaia yakin rekan setimnya di Ducati itu memiliki sesuatu yang lebih di Grand Prix nanti. Tapi, dia yakin bisa bertarung dengan Alex Marquez untuk pertama kalinya di musim ini. Besok akan sangat panjang. Saya pikir pilihan ban belakang mungkin tidak lunak, karena konsumsi bannya cukup besar. Jadi mari kita lihat. Tapi, Marc Marquez mungkin hari ini sedikit mengendalikan. Jadi mari kita lihat besok. Tetapi pertarungan antara saya dan Alex Marquez mungkin saja terjadi. Jadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kami akan mencoba melawan mereka dan melihat apakah kami bisa melangkah lebih maju. Sedangkan dari sisi Fabio Quartararo yang bisa menempel sebelum slide yang akhirnya membuatnya berada di posisi ke-6, Fabio Quartararo mengatakan dia punya kecepatan di MotoGP Amerika tetapi tidak terlalu bagus. Fabio Quartararo mengatakan Yamaha memiliki kecepatan, tetapi tidak terlalu bagus menyusul penampilan gemilangnya hingga posisi ke-6 dalam sprint hari Minggu dini hari tadi. Juara dunia 2021 itu mampu melewati Q1 untuk masuk ke pertarungan perebutan posisi pole. Meski hanya bisa lolos di posisi ke-11 saat rekan setimnya Pramac Yamaha Jack Miller menempatkan M1-nya di posisi ke-9, awal yang kuat pada balapan sprint itu membuat Fabio Quartararo langsung melesat ke posisi ke-4 dan membuatnya bertarung dengan Pecco Bagnaia di posisi ke-4 pada tahap awal. Sebuah kesalahan di tikungan 15 saat dia memacu keras bagian depan Yamaha-nya untuk mengimbangi Ducati milik Pecco membuatnya tersingkir dari pertarungan ini dan masuk ke pertarungan dengan duo VR46. Dia akhirnya finish di posisi ke-6 untuk hasil sprint terbaiknya musim ini dan hanya berjarak 2 detik dari 4 besar.
Meski memperoleh hasil yang kuat, Quartararo tidak yakin kecepatan Yamaha-nya cukup cemerlang, tetapi cukup untuk membuatnya bertarung. Ya, saya sangat senang, ungkapnya kepada MotoGP. Kami berhasil melakukan balapan yang sangat hebat. Saya pikir startnya sangat penting. Semoga saja besok kami bisa melakukan hal serupa, tapi saya menikmati balapannya. Maksudku, dalam balapan ini, kecepatan kami tidak terlalu bagus. Saat di Argentina, kecepatan kami sangat buruk. Kami tidak dapat menempuh banyak putaran dengan kecepatan tertinggi. Di sini sedikit lebih baik. Jadi semoga besok kami bisa cepat dan mencoba melihat bagaimana manajemen bannya. Meski tertahan oleh kurangnya tenaga dan traksi Yamaha dibandingkan Ducati, Quartararo senang bertarung dengan orang-orang di depan. Meski waspada untuk mengulanginya, hal ini di Grand Prix 20 putaran pada hari Minggu. Tentu saja, saya sangat menikmatinya. Terutama karena sudah lama saya tidak bertarung dengan orang-orang di garis depan. Senang juga bisa finish kurang dari 2 detik dari posisi keempat. Itu suatu pencapaian. Jadi, semoga saja besok kami akan memiliki kesempatan. Saya tahu, dengan lebih banyak putaran, kami akan sedikit kesulitan. Tetapi akan sangat penting untuk melakukan start yang baik dan bertarung dengan baik. Dan dari pemenang balapan Marc Marquez mengatakan, Pecco menyerang, saya bangkit, lalu terjadi momen yang luar biasa. Rentetan kemenangan sempurna Marc Marquez di tahun 2025 nyaris berakhir tiba-tiba dengan momen besar selama putaran pembukaan dramatis balapan sprint MotoGP Amerika. Pembalap Spanyol itu kembali menguasai kendali, tetapi saat dia mencoba untuk menjauh di tikungan kanan yang berkecepatan tinggi, Desmos edisi miliknya sliding keras ke samping hampir membuatnya high side. Rasanya seperti sliding itu tidak pernah berhenti. Lap pertama itu sulit. Pecco menyerang saya di tikungan pertama, lalu saya bangkit di tikungan ketiga. Lalu saya mencoba menekannya untuk memperlebar jarak, karena saya punya kecepatan. Tetapi saya mengalami momen kejutan di tikungan kanan yang panjang. Saat saya memulai membuka gas, dan kemudian saya mulai slide. Dan rasanya seperti tidak pernah berhenti. Kemudian, mungkin kemiringan saya terlalu rendah. Tapi ya, itu momen yang menakutkan. Saya berkata, baiklah, saya akan kalah. Tetapi saya bisa mengendalikan kembali dengan cara yang baik. Meskipun insiden tersebut memungkinkan Banaya dan Alex untuk menyalip Marc Marquez dapat segera kembali dan memupus harapan kemenangan mereka dengan kembali mengambil alih pimpinan. Bicara soal balapan esok hari, soal cuaca mempengaruhi pemilihan ban dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi balapan esok. Besok dengan medium, kami perlu memahami di mana posisi kami dan di mana posisi yang lain, kata Marc Marquez. Saya juga mengharapkan Pecco yang kuat. Saya melihat akhir sprint kecepatannya tidak buruk.